Halo sahabat pecinta anggrek, kembali ke channel saya Burhan Arif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang sering terjadi pada daun anggrek, atau kita akan mengulas mengenai daun anggrek, terutama yang sering menjadi pertanyaan dari teman-teman mengenai daun anggrek atau mengenai apa yang terjadi terhadap daun anggrek bulan kita semua. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video yang nanti akan saya jelaskan. Dan juga jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk disampaikan di kolom komentar. Nah, ini juga nanti akan sekaligus menjawab pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman pecinta anggrek, baik di kolom komentar channel ini maupun di DM Instagram mengenai masalah daun anggrek. Oke, permasalahan pertama mengenai daun anggrek yang paling banyak ditanyakan juga adalah mengenai daun yang lonyot atau daun yang membusuk, berair, dan juga berbau seperti itu. Kita akan menyebutnya sebagai daun yang lonyot ya teman-teman. Nah, pertama, penyebab dari daun lonyot itu sendiri ada berbagai macam. Tapi yang paling sering terjadi adalah karena adanya bakteri yang menyerang pada bagian daun anggrek bulan tersebut. Nah, bakteri itu bisa datang dari salah satunya air yang kita gunakan untuk menyiram dan lain-lain. Masalah yang kedua atau penyebab yang kedua mengapa daun bisa lonyot adalah biasanya karena media tanam itu terlalu basah atau terlalu lembab. Media yang belum terlalu kering kemudian disiram terus-menerus dan media tersebut mampu menyimpan air dalam waktu yang lama. Kemudian kita tambah air lagi seperti itu, atau bisa juga disebut dengan penyiraman yang terlalu sering dan terlalu over. Itu bisa menyebabkan akar yang nanti akan membusuk atau akar yang lonyot, dan ini akan menyebabkan ke daun yang lonyot pula. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita akan mengatasi, atau bagaimana cara mengatasi ketika daun kita sudah terlanjur lonyot seperti itu. Begini penjelasannya. Oke teman-teman, biasanya daun lonyot itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah saat daun yang lonyot itu belum menyerang seluruhnya, baru menyerang di bagian ujung begini misalnya. Biasanya dia lonyotnya itu kan mulai dari ujung, perlahan kemudian menyerang ke pangkal. Nah, ketika yang lonyot itu baru di bagian ujung, langkah yang harus teman-teman ambil adalah memotong bagian daun yang lonyot tersebut. Kenapa? Jadi agar bakterinya atau agar dia tidak menyebar ke seluruh bagian daun atau tidak menyebar ke semakin ke bawah dan akhirnya ke batang bagian anggrek. Jadi ketika teman-teman mengalami daun lonyot atau menemukan anggrek teman-teman daunnya lonyot di bagian ujung atau di bagian tengah, langsung saja dipotong menggunakan gunting bagian yang lonyot tersebut, kemudian dibuang. Karena jika nanti kita terlambat untuk mengatasi, dia akan semakin merembet ke mana-mana, bahkan nanti akan sampai ke pangkal daun dan juga ke batang. Dan nanti kalau sudah sampai di batang akan semakin lebih sulit untuk kita atasi. Oleh karena itu langsung saja dipotong bagian daun yang lonyot begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ternyata anggreknya sudah terlanjur menyerang sampai di bagian pangkal daun, atau daun yang lonyot itu sudah merambah ke bagian pangkal daun, bahkan sudah mencapai bagian batang anggrek bulan. Apa yang harus kita lakukan? Saya di sini juga ada contoh anggrek bulan saya yang waktu itu daunnya lonyot sampai ke bagian batang. Ini dia. Tapi sayangnya waktu itu, waktu saya memotong tidak saya rekam, dan ini tinggal hasil akhirnya saja setelah saya potong. Ya, ini adalah salah satu anggrek bulan saya yang waktu itu daunnya lonyot dan bahkan sampai menyerang pada bagian batang. Bisa teman-teman lihat di sini batangnya sudah saya potong ya. Sudah tinggal bekas begitu, bahkan ini bekasnya sangat hitam seperti busuk seperti itu. Sudah busuk. Ini saya potong dan tinggal tersisa 2 daun yang waktu itu masih tidak lonyot daunnya. Jadi full
sampai di sini lonyot, kemudian saya potong. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi setelah sekitar mungkin sekitar 1 bulan setelah saya potong bagian yang lonyot tersebut, bahkan sampai batangnya, di sini sudah muncul keiki baru atau anakan anggrek bulan. Keiki kecil di sini muncul ya. Ini agak sulit untuk fokus. Nah, ini di sini sudah muncul keiki kecil, teman-teman. Bisa kalian saksikan, ini keiki kecilnya sudah muncul. Nah, oleh karena itu lagi-lagi saya katakan bahwasannya saat anggrek bulan teman-teman itu daunnya lonyot, jangan lupa untuk dipotong saja begitu. Nah, dengan catatan keiki ini bisa muncul atau anggrek ini bisa bertahan hidup karena akarnya masih bagus waktu itu. Bisa teman-teman lihat di sini akarnya masih bagus sehingga dia masih bertahan hidup. Nah, jadi begitu tadi ya teman-teman cara mengatasi daun yang lonyot versi saya. Tapi sejauh pengalaman saya berhasil sih cara tersebut, karena ini sampai sekarang juga daun-daun yang lain pun masih tetap sehat dan juga segar, tidak terserang lonyotnya atau lonyotnya tidak menyebar ke bagian daun yang lain. Dan juga yang ini tadi terbukti setelah saya potong bagian daun yang lonyot, kemudian dia muncul keiki atau calon keiki begitu di bagian batang anggrek bulan ini. Padahal jika kita tengok batangnya sudah tidak bagus ya, sudah membusuk seperti itu. Tapi dia masih bagus. Nah, berbeda lagi jika yang lonyot itu karena disebabkan akarnya juga lonyot, itu yang saya masih kesusahan untuk menyelamatkan. Jika ternyata milik teman-teman itu misalnya anggreknya daun sampai batangnya lonyot karena akarnya juga sudah lonyot, itu yang sulit untuk diatasi. Waktu itu saya pernah karena batangnya lonyot, daunnya lonyot, kemudian ketika saya angkat dari media tanam, ternyata akarnya yang sudah membusuk dan akarnya yang sudah lonyot, dan akhirnya hanya saya angin-anginkan saja, walaupun sebenarnya masih bertahan hidup lumayan lama juga, tapi akhirnya sayangnya mati seperti itu karena sudah sangat terlambat untuk saya atasi. Jadi kalau teman-teman mengecek daunnya ada yang lonyot, silahkan langsung diatasi seperti saran saya tadi itu. Nah, masalah yang kedua mengenai daun adalah seperti yang ditanyakan salah satu pertanyaan ini mengenai anggrek yang anggrek pasca bunga atau anggrek ekserental yang daunnya sobek atau patah, apakah itu masih tetap bisa hidup dan lain-lain ya. Jadi sejauh pengalaman saya juga mengenai daun saat membeli dari pasca bunga atau bahkan saat membeli kondisi sedang berbunga, memang ada beberapa anggrek yang daunnya itu di tengahnya itu sobek dan juga kadang ada yang patah begitu. Tetapi tidak perlu khawatir, atau sebetulnya daun yang sobek di tengah dan juga patah itu tidak apa-apa, tidak masalah, masih bisa hidup secara sehat anggreknya. Karena apa? Karena menurut pengalaman saya, daun yang sobek atau patah itu bukan merupakan bagian dari penyakit anggrek atau bukan penyakit yang berbahaya bagi daun dan juga anggrek. Jadi mereka masih tetap bisa hidup secara sehat. Misalnya milik saya juga ada beberapa yang sebetulnya patah di bagian daun. Misalnya anggrek saya ini, dia daunnya patah seperti ini, bahkan sampai tengah-tengah, dan ini juga iya patah. Dan walaupun anggrek ini patah daunnya seperti ini, tapi dia hidupnya masih sehat, daun yang lain masih sangat segar, bahkan di sini akar-akarnya itu masih pada numbuh begitu. Jadi tidak masalah jika teman-teman memiliki anggrek yang daunnya itu ada yang istilahnya sobek begitu di bagian tengah seperti ini, ataupun yang kemudian dia terpotong atau tertekuk begitu. Tidak masalah sejauh pengalaman saya, masih tetap bisa hidup asalkan akar-akarnya masih bagus. Jadi jangan khawatir ketika membeli anggrek tapi ada yang misalnya sobek seperti ini.
Bahkan terkadang saat kita membeli dari X-Rental atau Pasca Bunga itu tidak hanya mengalami daun yang patah, tertekuk ataupun sobek, namun juga sering ada daun yang agak hampir copot atau hampir lepas gitu ya. Seperti ini dari batangnya hampir lepas atau hampir copot begini. Ya, seperti teman-teman bisa lihat ya, daunnya sudah goyah seperti ini, hampir copot dari batangnya. Tapi ini tidak masalah karena asalkan dia bahkan akar-akarnya di sini sangat sehat. Bisa teman-teman saksikan banyak sekali akar yang baru tumbuh atau akar yang numbuh itu banyak, dan di sini juga daun-daun yang lain masih sehat dan segar. Jadi tidak masalah sebetulnya saat ada daun yang patah atau sobek, karena terkadang masalah daun yang patah atau sobek itu karena masalah teknis saja, misalnya tertekuk dan lain-lain, jadi tidak perlu khawatir seperti itu. Nah, masalah selanjutnya mengenai daun yang akan kita bahas adalah, dan ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman pecinta anggrek mengenai daun yang kusut. Sebetulnya apa sih penyebab daun yang kusut? Oke, sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi anggrek bulan dan kemudian membuat daunnya menjadi kusut. Nah, faktor dari pengalaman saya, faktor pertama dan juga yang hampir menjadi penyebab utama adalah karena anggrek-anggrek saya itu biasanya dehidrasi. Misalnya lebih dari 8 hari tidak saya siram, atau bahkan ya lebih dari itu tidak saya siram, kemudian mereka dehidrasi, dan ketika mereka dehidrasi atau kekurangan air, mereka daunnya akan mulai mengkirut atau kisut seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh anggrek saya yang daunnya mengkirut atau melemas karena dehidrasi atau karena telat disiram. Jadi bisa teman-teman saksikan di sini ya. Ini daunnya sudah mulai menekuk dan ada guratan garis-garis seperti ini. Dan ini disebabkan karena dehidrasi, sudah 5 hari tidak saya siram dan jadinya seperti ini. Akar-akarnya juga ikut mengkirut seperti ini. Padahal biasanya anggrek ini sangat sehat dan sangat bagus. Tapi ini karena lama tidak saya siram jadi seperti ini. Nah, penyebab yang kedua adalah karena terkadang kita sudah sering menyiram namun masih mengkirut. Nah, itu kenapa sih? Terkadang bisa juga karena media tanamnya yang tidak mendukung adanya sirkulasi air yang bagus. Nah, saat media tanam tidak mampu menyerap air, itu bisa mengakibatkan anggrek tetap dehidrasi karena dia juga tetap kekurangan air. Tapi catatannya adalah jika catatannya adalah akar-akarnya masih pada bagus seperti ini dan dia terus tumbuh, tidak masalah saat ada daun yang layu atau daun yang kisut begitu. Jadi tidak akan, ketika kita repotting, tidak akan langsung kemudian dia segar kembali begitu. Yang jelas, yang penting ada akar-akar yang bagus dan juga ada daun yang pada tumbuh dan mereka sehat, itu tidak masalah. Bahkan contoh ekstrimnya adalah misalnya ini daunnya hanya ada beberapa dan sudah kisut seperti ini. Apakah dia masih akan bertahan hidup? Bahkan di sini ada satu daun yang kuning. Di sini hanya ada 4 lembar daun, yang satu kuning, yang satu sudah sangat layu begitu. Tapi tidak masalah, ini masih bagus anggreknya. Karena apa? Karena di sini pertumbuhan akarnya sangat maksimal, atau pertumbuhan akar-akar barunya sangat banyak. Bahkan di sini kemarin dia tumbuh keiki, maksud saya tumbuh spike begitu, tapi spike-nya dimakan belalang, jadi dia tidak jadi tumbuh atau berbunga. Jadi masalahnya solusinya di repotting dan dipindah ke media tanam yang baru saat daunnya mengkirut atau kisut begitu. Kalau memang penyebabnya adalah karena kurang disiram, ya solusinya adalah dengan cara disiram. Tapi jika masalahnya adalah karena media tanamnya yang bermasalah atau media tanamnya yang kurang sehat, maka dibongkar dan diganti media tanamnya, seperti itu. Nah teman-teman, sekian dulu video kali ini mengenai permasalahan pada daun.
Semoga menjawab pertanyaan dan juga permasalahan dari teman-teman yang sudah kalian sampaikan. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya mengenai masalah anggrek bulan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika saya bisa menjawab, akan saya jawab di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan juga share. Salam pecinta anggrek.